saya izin ke pertanyaan selanjutnya ya Pak ya. Ini masih terkait dengan isu perempuan, kali ini temanya adalah KDRT. Jadi Pak, Indonesia ini saat ini sudah dalam kondisi darurat kekerasan karena tingginya angka kekerasan, terutama kekerasan seksual dan juga KDRT. Sampai September 2023 ini sudah ada 19.593 kasus kekerasan ya. Ibu-ibu benar ya teman-teman. Nah itu baru yang lapor Pak, pasti yang nggak lapor lebih banyak lagi gitu. Nah mayoritas pelakunya adalah orang terdekat seperti keluarga, pasangan dan juga teman dekat. Nah pertanyaannya Pak, gimana solusi konkret yang akan Pak Anies lakukan jika terpilih untuk penanganan kasus KDRT dan juga kekerasan seksual di Indonesia? Termasuk program pendampingan korban Pak, sampai pulih. Karena itu yang masih sangat minim dilakukan oleh pemerintah, selain hukuman yang juga belum tegas Pak, untuk pelaku kekerasan seksual. Itu. Ya, ini problem seperti puncak gunung es. Yang terlihat di permukaan itu jauh lebih sedikit daripada yang kenyataan di lapangan. Kalau menurut teman-teman di LBH Apik, dari 200-an kasus itu mungkin hanya 4 yang lapor ke polisi. Jadi hanya 2% yang lapor, berarti 98% itu tidak terlaporkan. Dan ini artinya kita harus melakukan reform supaya ada perlindungan, ada kenyamanan dan jauh dari stigmatisasi kepada korban kekerasan. Jadi ini mereka itu mengalami kesulitannya itu berlapis. Ketika lapor belum tentu direspon dengan baik. Kemudian ada victim blaming, apa itu victim blaming itu? Ya, penyalahan yang lapor. Yang menyalahkan justru korbannya. Dan sesudah itu tidak ada institusi yang secara serius ditugasi untuk mengurusi mereka untuk tindak lanjutnya. Jadi kami melihat penanganannya ini harus end to end. Satu aspek pencegahan, dua aspek penanganan, yang ketiga aspek pemulihan. Sehingga sampai bisa recover. Dan ketika melakukan ini, pemerintah harus mau kolaborasi. Punya kewenangan bukan berarti bisa mengerjakannya sendiri. Ada banyak organisasi yang telah terlibat dalam urusan ini harus dijadikan mitra pemerintah di dalam membantu korban-korban kekerasan rumah tangga. Jadi prinsip kolaborasi ini termasuk juga ketika sampai kepada pelayanan hukumnya. Nah, kami pernah nih di Jakarta, saya punya catatannya. Di Jakarta itu ada hotline 24 jam untuk pelaporan. Kemudian ada rumah aman, ada layanan visum. Dan layanan visum ini dilakukan, semua ini dilakukan free of charge. Ada konsultasi psikolog, kemudian juga layanan gratis. Ini semua satu paket yang dikerjakan di DKI Jakarta. Ini tidak memasukkan status kependudukan. Jadi DKI Jakarta melindungi setiap perempuan yang menjadi korban, baik dia warga DKI ataupun non warga DKI. Bagi kami ini soal kemanusiaan. Dan ini adalah tanggung jawab negara untuk melindungi. Jadi dengan cara seperti itu, maka kami yakin kasus-kasus kekerasan di dalam rumah tangga akan bisa tertangani. Lalu penegakan hukumnya kita tidak boleh toleran. Pelakunya harus mendapatkan hukuman yang bukan hanya setimpal, menjerakan. Sehingga kapok itu apa? Jerah harus menjerakan. Karena kalau tidak menjerakan, maka potensi berulang itu tinggi. Bahkan di berbagai negara sampai ada yang memberikan tanda kepada pelaku-pelaku kekerasan rumah tangga, kekerasan seksual, sehingga seumur hidup itu menjadi konsekuensi yang harus ditanggung. Itu membuat orang berpikir 2-3 kali untuk sampai terlibat dalam kekerasan rumah tangga. Jadi Bapak Ibu sekalian, perlindungan ini harus menjadi prioritas
Karena ini masalah yang tersembunyi tapi dirasakan oleh begitu banyak perempuan di Indonesia. Dan tersembunyi. Karena tersembunyi itulah justru kita harus extra effort. Dan saya perhatikan tadi soal kolaborasi, Iya, Bella. betul. Kenapa kolaborasi ini penting? Tidak selamanya aparat pemerintah itu dipandang nyaman oleh korban. Seringkali korban itu lebih percaya kepada non pemerintah. Nah, tujuan kita bukan mereka dilayani oleh pemerintah. Tujuan mereka adalah mereka terlayani, terlindungi. Siapa yang bisa melakukan itu, maka kami support. Itulah sebabnya kami ingin kolaborasi dengan yayasan-yayasan, NGO-NGO yang sudah bergerak di bidang ini untuk membantu penanganan itu. Keren Ya. Pak, keren.